Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran online kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke tema yang baru, yaitu tema 8. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, Bapak sudah henti-hentinya untuk mengingatkan pada kalian untuk selalu semangat belajar. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Silahkan kalian persiapkan alat tulisnya, buku paketnya. Sekiranya ada yang penting, silahkan kalian catat. Dan ada pertanyaan, silahkan kalian catat. Dan insya Allah bisa kalian tanyakan. Oke anak-anakku, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke, silakan kalian buka buku tema 8. Kita memasuki tema yang baru. Ya. Masuk ke subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Oke, di tema 8 ini kita bicara tentang lingkungan sahabat kita. Nah, di tema yang subtema pertama, kita membahas tentang manusia dan lingkungan. Coba lihat kalian di buku, ini ada gambar. Ini berupa lingkungan alam. Nah, ini gambar yang kedua berupa manusia atau orang sedang menanam hutan yang gundul atau tempat yang gersang, sehingga nanti bisa mencegah terjadinya banjir. Oke, kan? Perhatikan gambar di atas ini. Fakta apa saja yang dapat ditunjukkan pada gambar di sana? Pegunungan. Gambar yang kedua adalah anak sedang menanam pohon. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Jelas berguna. Mengapa? Karena lingkungan adalah tempat manusia berdiam diri dan tempat segala manusia itu beraktivitas. Apa keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Banyak sekali. Yang pertama, keuntungan ketika manusia menjaga lingkungan, yang pertama, kita akan terhindar dari bencana. Contohnya yang paling terjadi itu banjir, disebabkan oleh sampah-sampah. Nah, itu lingkungan tetap bersih dan banyak oksigen dan banyak lagi. Kalian bisa cari. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Nah, akibatnya apa? Akan banyak terjadi ketidakseimbangan alam. Bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir ketika musim hujan terjadi. Akan terjadi panas dan kekurangan oksigen ketika kita kurang menanam pohon-pohonan. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Silakan, kondisi lingkungan di tempat kita bagaimana? Alhamdulillah ya, di daerah kita masih banyak kita temui banyak pohon-pohonan, udaranya masih segar, ya. Jadi hindar sedikit sekali polusi kendaraan walaupun ada. Oleh karena itu kalian harus dijaga. Oke. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama di sini. Ayo membaca. Pembelajaran pertama ini kita disuguhkan oleh membaca ya. Di sini, demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Jadi pada pembelajaran kali ini kita disuguhkan oleh bacaan ini, warga Woborobo berjalan 15 km untuk mendapatkan air bersih. Oh, jadi pada pembelajaran pertama ini, pada tema 8 ini, subtema pertama ini, kita akan belajar tentang cerita teks non-fiksi. Ya. Apa itu cerita non-fiksi? Ini pada semester yang lalu, ya semester pertama kita sudah belajar. Jadi, teks non-fiksi merupakan
teks yang berisi informasi tentang fakta atau data atau kenyataan. Jadi kalau teks atau bacaan non-fiksi yaitu berupa bacaan fakta atau kenyataan. Jadi bukan rekaan, bukan khayalan kita, tapi kenyataan yang terjadi. Nah, biasanya teks non-fiksi berupa teks berita atau artikel, ya. Dapat kita temukan pada media cetak maupun media elektronik. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal penelitian ilmiah, ensiklopedi, dan biografi. Jadi, kalau kita kembali lagi, teks non-fiksi adalah teks yang menceritakan dengan fakta atau kenyataan sebenarnya. Jadi, benar-benar terjadi. Ya, bukan berita hoax atau hoak atau berita bohong, tapi kenyataannya. Seperti sekarang. Karena tentang COVID-19 itu adalah fakta atau non-fiksi. Cerita non-fiksi memang terjadi. Pandemik topik pada tahun 2020 kali ini. Oke, kita kembali di sini. Nah, jadi ini adalah cerita tentang non-fiksi, cerita benar ya terjadi. Jika kalian baca ya. Nah, bagaimana cara di sini langkah-langkah kita dapat menentukan pada suatu cerita non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. Saksama itu apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan tenang, tidak cepat. Yang kedua, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok setiap paragraf. Ya, jadi setiap paragraf itu mempunyai kalimat utama atau gagasan pokok. Kita udah lewati. Yang ketiga, menandai kata atau kalimat yang penting sebagai kata kunci. Ya, contohnya paragraf pertama, kata kuncinya apa? Ya, katanya kesini ketersediaan air bersih. Ya, jadi air bersih, ini kata kuncinya. Untuk paragraf pertama. Ini adalah cara menentukan langkah-langkah kalian menjawab cerita tentang non-fiksi. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, menandai kata atau kalimat yang penting sebagai kata kunci. Nah, ini bacaan sini. Kemudian, nah, setelah kalian membaca teks ini, ya, tadi kita ada teks non-fiksi atau kenyataan sebenarnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Apa penyebab peristiwa itu terjadi? Tadi saya sudah lewati di sini. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan yang pertama, baca teks non-fiksi itu dengan teliti. Kemudian tentukan kalimat utamanya dari setiap paragraf. Yang ketiga, tandai kata kalimat penting pada setiap kata kunci. Nah, di sini. Peristiwa apa yang terjadi? Ya, kita bisa lihat di sini warga Waboromo kekurangan air bersih sehingga harus menempuh perjalanan hingga 15 km untuk mendapatkan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana itu menyatakan tempat. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jadi kalau ada kalimat di mana peristiwa itu terjadi, itu menyatakan tempat. Selanjutnya, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Apa yang menyebabkan? Penyebabnya apa? Ya, berdasarkan bacaan yang kalian baca tadi, kira-kira seperti apa? Penyebabnya adalah peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Woborobo berada di dataran tinggi dan pipa-pipa PDAM belum mencapai daerah tersebut. Jadi ini dah, ya. Dan bisa nanti jawab akan sini. Oke, silakan kita lanjut. Silakan kalian sekarang buka halaman 4. Ini misalnya apa fungsi air bagi manusia, apa fungsi air bagi hewan, apa fungsi air bagi tumbuhan. Jadi pada halaman 4 ini kita bicara tentang fungsi air. Karena air itu berguna bagi setiap kehidupan manusia, makhluk hidup, bukan manusia saja. Jadi kita lihat di buku satunya. Ini adalah penting melestarikan lingkungan. Ya. Bagaimana cara
melestarikan lingkungan. Yang pertama, merawat dan tidak mengganggu hewan di sekitar. Jadi cara melestarikan lingkungan adalah merawat dan tidak mengganggu hewan di sekitar. Yang kedua, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Organik itu adalah yang bisa didaur ulang ya, kan seperti plastik. Kalau plastik, kertas itu organik yang tidak bisa hancur. Kalau organik itu bisa, contohnya daun. Ya. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Nah ini cara melestarikan lingkungan. Ada tiga. Yang pertama, atau banyak ya. Yang pertama di sini merawat dan tidak mengganggu hewan di sekitar. Yang kedua, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Ya. Nah, ini fungsi air bagi makhluk hidup. Jadi, penting sekali air itu bagi kehidupan manusia. Contohnya, bagi tumbuhan sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis. Ya, fungsi air. Bagi hewan, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Antara hewan dan manusia itu hampir sama ya. Fungsi air bagi manusia memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kedua, membersihkan tubuh, pakaian, dan rumah, dan sebagainya. Kalian bisa lihat nanti ya. Oke, kita lihat. Nah, kegiatan rumah yang membutuhkan air. Apa aja di rumah yang membutuhkan air? Satunya mencuci pakaian, menggosok gigi, mandi, minum, mencuci pakaian, mengepel lantai, menyiram tanaman. Banyak sekali pokoknya. Ya, kegiatan rumah yang membutuhkan air. Intinya setiap kebutuhan yang membutuhkan air. Ya, contohnya mandi, mencuci pakaian, mencuci sepeda, motor, mobil itu ya. Oke. Oke anak-anakku. Ya. Oke, di sini lihat. Jadi dari fungsi air, kemudian nah ini apa? Pengetahuan apa yang kamu pelajari hari ini tadi tentang yang pertama tentang cerita non fiksi, ya tentang fungsi air dan bagaimana cara kita melestarikan lingkungan hidup. Oke. Oke anak-anakku, ternyata pada pembelajaran pertama ini kita sudah lewati. Kita akan buat kesimpulannya pada pembelajaran pertama ini. Yang pertama kita belajar tentang kalimat atau karangan non-fiksi. Kita ulang lagi, karangan non-fiksi adalah karangan atau informasi, fakta, atau kenyataan. Jadi bukan bohongan, bukan hoax, bukan bohong-bohong. Ya, jadi fakta sebenarnya. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan cerita non-fiksi? Yang pertama, baca dulu cerita tersebut dengan teliti. Kemudian tentukan kalimat utamanya. Kemudian yang ketiga ada tandai kalimat utama. Nah, ini peristiwa apa yang terjadi ini, cara membaca yang tadi. Kemudian adalah bagaimana cara kita melestarikan lingkungan. Yang pertama adalah merawat dan tidak mengganggu hewan di sekitar, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Yang selanjutnya, fungsi air bagi makhluk hidup. Ya, jadi bagi tumbuhan untuk apa, bagi hewan untuk apa, dan bagi manusia untuk apa. Intinya seperti ini. Jadi, kegiatan manusia yang membutuhkan air apa aja. Oke, anak-anakku. Kita sudah selesai pada pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Bapak mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye.